Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sufi yang batinnya melekat dengan Nabi, hidupnya tidak pernah dipertaruhkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara. Bagi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak pernah tergantikan oleh apapun. Itulah sebabnya aktivitas hidup ulama-ulama sufi hanyalah berzikir dan berkhidmat kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Abu Al-Hasan Asy'adzili bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Nabi berkata kepadanya, "Hai Ali, pergilah engkau ke Mesir. Di sana engkau akan mendidik 40 orang siddiqin." Karena waktu itu cuaca sangat panas, Abu Al-Hasan mengeluh, "Wahai Rasulullah, hari sangat panas dan terik. Ada awan yang akan memayungi kamu semua," kata Nabi. "Aku takut akan kehausan," jawab Abu Al-Hasan. "Langit akan menurunkan hujan bagimu setiap hari," Nabi menjelaskan. Setelah itu Nabi menjanjikan 70 karomah kepada Abu Al-Hasan. Demikianlah keistimewaan orang yang hatinya melekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Al-Hasan merupakan salah satu tokoh sufi yang sangat disegani. Ia lahir pada 573 Hijriah di desa Gumara, utara Maroko. Terkait dengan penamaan Asy'adzili, Abu Al-Hasan pernah ditanya mengenai asal nama tersebut. Padahal dia tidak dilahirkan di Syadzili. Dalam sebuah kesempatan, Abu Al-Hasan menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut juga pernah ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi yang fana, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Abu Al-Hasan, "Ya Ali, aku menamakan engkau dengan nama Al-Syad, yang artinya jarang, karena keistimewaanmu dalam berkhidmat kepadaku." Demikian penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah peristiwa spiritual. Abu Al-Hasan memang terkenal dengan konsistensinya dalam mengamalkan ajaran agama. Hubungannya dengan Rasulullah SAW tidak pernah terputus karena ia selalu mengirim sholawat kepadanya dalam setiap ibadah-ibadahnya. Sholawat Abu Al-Hasan terkenal dengan nama Sholawat An-Nur Adzati. Dalam sholawat tersebut, Abu Al-Hasan bermunajat, "Ya Allah, rahmati, selamatkan, dan berkatilah Muhammad, junjungan kami, sang cahaya zat dan rahasia yang mengalir di setiap nama dan sifat." Menurut Ahmad As-Sawi, sebagaimana dikutip Yusuf bin Ismail An-Nabani, sholawat yang dibaca Abu Al-Hasan mempunyai nilai yang setara dengan 1000 sholawat yang dibaca orang-orang pada umumnya untuk menghilangkan kesusahan. Pada hakikatnya, sholawat yang disenandungkan oleh Abu Al-Hasan merupakan wujud kecintaan dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad. Abu Al-Hasan berharap syafaat dari Rasulullah SAW mengalir dan menjadi saksi kecintaannya, sebab kelak ketika pengadilan agung digelar, orang-orang akan berlari mencari-cari para rasul yang memiliki kedudukan tinggi supaya dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Al-Hasan berasal dari sebuah desa yang bernama Gumara, dekat kota Sabtah, Maroko. Di daerah beliau tinggal, orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang arif dan berakhlak mulia, sebagaimana akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Abu Al-Hasan ialah seorang salik. Ia cukup baik menguasai ilmu fikih. Hal tersebut terbukti dalam debat-debat yang pernah ia lakukan dengan ulama-ulama fikih pada zamannya. Dan Abu Al-Hasan tidak pernah terkalahkan dalam setiap perdebatan tersebut. Merasa kurang puas dengan ilmu fikih karena Abu Al-Hasan ingin cepat melesat dalam menempuh jalan Allah atau makrifat, lantas ia belajar ilmu tarekat dan hakikat. Ia sungguh-sungguh belajar dan mempraktekkannya.
ilmu tarekat dan hakikat yang ia jadikan sebagai media untuk berdialog dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takarrub. Ilmu hakikat yang ia selami tidak terlepas dari bimbingan langsung seorang wali kutub yang agung dan masyhur, yaitu Syekh Abdus Salam. Keseriusan Abu Al-Hasan dalam menyelami ilmu hakikat tersebut tercium oleh gurunya Syekh Abdus Salam. Karena itu Abu Al-Hasan meneruskan kewalian Syekh Abdus Salam dan menjadi Imam Al-Aulia. Ilmu hakikat mengantarkan Abu Al-Hasan pada sebuah pengalaman spiritual yang sangat dahsyat dan tidak bisa ditukar oleh apapun. Karena itu, ibadah-ibadah yang ia lakukan nyaris tidak masuk akal. Misalnya Abu Al-Hasan pernah melakukan riyadah, yaitu selama 80 hari tidak makan, ia hanya berzikir dan membaca sholawat. Tindakan tersebut benar-benar menjadi cobaan bagi Abu Al-Hasan. Ketika Abu Al-Hasan merasa tujuannya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tercapai, datanglah seorang perempuan yang keluar dari gua dengan wajah yang sangat menawan dan bercahaya. Ia menghampiri Abu Al-Hasan dan berkata, "Sungguh sangat sial, lapar selama 80 hari saja sudah merasa berhasil, sedang aku sudah 6 bulan lamanya belum pernah merasakan makanan sedikit pun." Abu Al-Hasan pun sadar bahwa jalan yang ditempuh masih tidak seberapa. Suatu ketika saat berkelana, Abu Al-Hasan berkata dalam hati, "Ya Allah, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur?" Selanjutnya terdengar suara, "Kalau kamu sudah mengerti dan merasa bahwa yang diberi nikmat hanya kamu saja." Abu Al-Hasan berkata, "Bagaimana saya bisa begitu, padahal engkau sudah memberi nikmat kepada para nabi, ulama dan raja?" Terdengarlah suara, "Jika tidak ada nabi, kamu tidak akan mendapat petunjuk. Jika tidak ada ulama, kamu tidak akan bisa ikuti caranya beribadah. Jika tidak ada raja, kamu tidak akan merasa aman. Itu semua merupakan nikmat dariku yang kuberikan hanya untukmu." Meskipun demikian, Abu Al-Hasan tetap masih tidak puas dengan pencapaian spiritualnya. Karena itu, ia memutuskan untuk khalwat atau menyendiri dalam sebuah gua agar bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya terbersit bahwa besok hatinya akan terbuka. Bagaimana mungkin orang yang berkata besok hatinya akan terbuka bisa menjadi wali? Duhai badan, kenapa kamu beribadah bukan karena Allah semata, hanya ingin menuruti nafsu menjadi wali? Tegur seorang wali yang mendatangi Abu Al-Hasan. Peristiwa tersebut menyadarkan Abu Al-Hasan mengenai kesungguhan serta ketulusan menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hikmah yang dipetik Abu Al-Hasan ialah membuang jauh-jauh rasa puas dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas sudah maksum pun masih merasa tidak puas. Inilah yang mengetuk hati Abu Al-Hasan berkat teguran seorang wali tersebut. Abu Al-Hasan bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selang beberapa waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membuka hati Abu Al-Hasan. Abu Al-Hasan menjadikan peristiwa tersebut sebagai motivasi dalam menumbuhkan spiritualitasnya. Ia tak henti-hentinya melakukan riyadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seiring dengan perkembangan spiritualnya, Abu Al-Hasan tumbuh menjadi sosok yang sangat karismatik serta berpengaruh. Dengan zikir, hati menjadi bersih. Ketika hati bersih, sangat mungkin bila Nabi Muhammad SAW
akan menyambangi kita. Nabi akan datang dalam mimpi-mimpi kita dan menyampaikan kabar gembira. Karena itu, biasakanlah berzikir sebagaimana Abu Al-Hasan berzikir. Aktivitas tersebut tentu tidak menuntut waktu dan tempat tertentu. Maka kemanapun kaki melangkah, berzikirlah. Bahkan saat keluar masuk pasar, tetaplah berzikir dengan penuh kekusyukan. Di antara zikir-zikir tersebut, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah seluruh kerajaan dan miliknya lah seluruh pujian. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha hidup dan tidak mati. Di tangannya lah segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk ke pasar, kemudian dia membaca zikir tersebut, maka Allah mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan, Allah hapuskan 1.000.000 kesalahan, dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, dan Darimi. Dari Jubah Kanjeng Nabi, Ayu Srianto Elga dan Nur Fadilah.